Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan, insyaallah pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang pentingnya niat. Niat itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Dengan niat, seluruh amal perbuatan kita akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat lillahi taala, niat karena Allah, segala perbuatan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala yang akan kita petik nanti di yaumil akhir, insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya segala perbuatan itu tergantung pada niat. Setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Bagi seseorang, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa dia berniat untuk Allah, karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa-apa dari Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia berniat hanya untuk dunia, maka dia hanya akan mendapatkan dunia yang diniatkannya. Dari hadis itu kita bisa melihat pentingnya niat. Niat itu sangat penting sekali. Oleh karena itu, maka Abu Dawud mengatakan bahwa hadis niat itu sangat penting sekali. Karena hadis itu mengandung keutamaan. Karena amal perbuatan kita itu terdiri dari yang zahir dan yang batin. Yang zahirnya adalah amal, yang batinnya adalah niat. Kemudian Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya hadis tersebut adalah sepertiga dari ilmu. Karena usaha setiap hamba itu terdiri dari qalbu, lisan, dan amal perbuatan. Itulah pentingnya niat. Niat sebagai amal qalbu kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kita, tidak melihat kepada roman kita, tidak melihat kepada jasad kita, tetapi melihat kepada qalbu kita yang merupakan tempatnya qalbu. Innallaha la yanzuru ila qulubikum, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Itulah hadis yang mengatakan bahwa hati itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang fungsi niat, maka ada beberapa fungsi niat. Di antaranya, niat itu membedakan antara amal ibadah dengan amal biasa. Dengan niat yang baik, dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh perbuatan kita, pekerjaan kita sehari-hari itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan perbuatan yang tadinya biasa-biasa, perbuatan dunia saja, akan menjadi perbuatan akhirat. Akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat juga di sini bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Tentu beda antara niat kita mau puasa misalnya dengan niat akan zakat misalnya. Mau puasa dengan mau sholat misalnya. Inilah niat. Niat membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Niat juga merupakan syarat sahnya ibadah.
di mana para fuqaha mengatakan bahwa niat itu salah satu hal yang sangat penting dalam ibadah. Dengan niat, maka sebuah perbuatan ibadah, amal ibadah itu akan dikatakan syah. Kemudian, para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan, niat juga merupakan syarat diterimanya ibadah. Kalau tadi para fuqaha mengatakan bahwa dengan niat maka sebuah amal ibadah akan menjadi syah, maka di sini dari kalangan para sufi biasanya lebih menitik beratkan kepada keikhlasan. Nah, disinilah fungsi niat, di mana niat akan meluruskan kalbu kita, akan menjadikan hati kita selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu amal itu akan dinilai ikhlas, amal itu menjadi sebuah amal yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang saya hormati, marilah kita sama-sama memperhatikan niat dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan perbuatan-perbuatan sehari-hari kita menjadi perbuatan yang bernilai ibadah. Mari kita jadikan dunia kita menjadi akhirat kita. Duniakan akhirat kita. Dengan cara apa? Dengan cara niat. Niatkan yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amal-amal dunia yang akan bernilai akhirat kalau dengan niat yang baik. Tapi bisa jadi amal yang kelihatannya akhirat akan bernilai dunia kalau itu diniatkan oleh sesuatu yang tidak baik, karena sesuatu yang tidak baik. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru min amalil akhirah bi husnin niyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bi su'in niyah. Betapa banyak perbuatan yang kelihatannya amal dunia, tapi karena bagus niatnya, maka menjadi nilai akhirat, akan menjadi amal akhirat. Tetapi sebaliknya, banyak sekali amal akhirat, kelihatannya merupakan amal akhirat, seperti sholat, zakat, puasa. Tetapi ketika niatnya karena sesuatu selain Allah, niatnya tidak baik, maka itu akan bernilai dunia saja. Seperti halnya Rasulullah SAW misalnya terkait puasa mengatakan, banyak sekali orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga aja. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan, oleh karena itu sekali lagi saya mengajak, mari kita sama-sama memperbaiki niat kita, bertanya kepada diri kita, apa yang kita lakukan ini, apakah karena Allah atau karena yang lain. Demikian segmen pertama ini, insya Allah akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Hadirin ahbabnal kiram, para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan. Kembali lagi kepada pembahasan tentang pentingnya niat. Niat itu begitu penting sekali bagi kehidupan kita, bagi perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan itu hanya bernilai untuk dunia, tapi jadikan perbuatan-perbuatan dunia itu bernilai akhirat, bernilai ukhrawi,
yang itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mengakhiratkan dunia kita? Bagaimana caranya membuat perbuatan-perbuatan dunia itu menjadi ukhrawi, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekarang marilah kita merenung, mari kita bertanya kepada diri kita, apa kira-kira niat, apa kira-kira motivasi kita melakukan sebuah amal ibadah? Bagaimana yang terjadi dalam diri kita, hati kita? Apakah itu karena Allah Subhanahu wa taala? Juga perbuatan-perbuatan dunia. Apakah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu semata-mata karena dunia? Atau ada tujuan yang lebih tinggi, di mana perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala? Kita renungkan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, kemudian setelah itu kita niatkan segala sesuatu karena Allah. Ibu-ibu misalnya sehari-hari melayani suami, ada di rumah, mengasuh anak, mendidik anak-anaknya, atau ada juga yang karir di luar rumah. Apa tujuan pekerjaan-pekerjaan itu? Apakah karena Allah? Atau misalnya melayani suami hanya supaya disayang oleh suami, supaya suami tetap tetap cinta kepada ibu-ibu? Kemudian mendidik anak, apakah itu semata-mata merupakan tuntutan duniawi saja, atau sudah merasakan bahwa itu merupakan satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi melakukan sesuatu itu memang merasa merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pekerjaan itu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, di samping menjadi ketua rumah tangga, bekerja di luar, apapun pekerjaannya, semuanya harus bernilai ukhrawi. Semuanya harus bernilai lillahi ta'ala. Dengan niat lillahi ta'ala, insyaallah apapun pekerjaannya, menjadi sopir, menjadi kondektur, menjadi banker dan lain sebagainya, menjadi guru, menjadi satpam, kalau itu semuanya diniatkan lillahi ta'ala, motifnya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah, maka perbuatan-perbuatan yang tampaknya, kelihatannya sebagai perbuatan dunia, pekerjaan dunia, bisa menjadi perbuatan akhirat dengan niat yang baik, bi husnin niyah, dengan niat yang baik. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan, banyak sekali hal-hal yang dalam kehidupan kita membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita itu diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pekerjaan kita karena sesuatu yang lain. Ketika pekerjaan kita diniatkan karena sesuatu yang lain, maka itu artinya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali para saudara-saudara sekalian, potensi-potensi dari syirik itu. Di antaranya adalah istri, anak-anak kita, harta kekayaan, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Kekuasaan itu bisa menjadi sesuatu yang menghancurkan nilai-nilai yang sebenarnya pekerjaan itu baik, menjadi pekerjaan yang tidak baik karena niatnya pada sesuatu yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus bertanya, apakah pekerjaan-pekerjaan kita itu lillahi ta'ala atau karena manusia?
Apakah pekerjaan kita lillah atau linnas? Ini penting, hadirin para pemirsa Zakat TV yang saya hormati. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah apa yang kita lakukan itu karena ingin didengar orang lain? Karena ingin dilihat orang lain? Karena pekerjaan, karena apa ya, karena bekerja, karena ingin dipuji orang lain? Ingin dihormati oleh orang lain? Penting kita mempertanyakan kita. Penting kita mempertanyakan itu semua. Karena kalau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu diniatkan atau termotivasi oleh ingin didengar oleh orang lain, ingin dilihat orang lain, ingin diketahui orang lain, ingin dipuji orang lain. Misalnya kita bersedekah, sedekahnya itu ingin diketahui orang lain, ingin dilihat orang lain sebagai orang yang dermawan, yang ujung-ujungnya ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini akan berbahaya sekali. Ini artinya kita sudah musyrik, sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah yang harusnya segala sesuatu dalam kehidupan kita, seluruh perbuatan kita itu kepada Allah, ditujukan kepada Allah. Ini ditujukan kepada selain Allah, maka nilainya menjadi nilai duniawi, akan bernilai syirik. Ini berbahaya sekali. Itulah urusan dunia, pekerjaan-pekerjaan kita bisa tidak bernilai apa-apa kalau tidak diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah hormati, yang Allah rahmati dan saya muliakan. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan. Sekali lagi saya mengajak, karena penting sekali niat ini harus diluruskan. Kalau tidak, takut sekali kita menjadi perbuatan-perbuatan kita tidak bernilai apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Mungkin nanti kita lanjutkan pada segmen berikutnya, bagaimana caranya supaya perbuatan kita bernilai akhirat. Terima kasih, jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Ahbabnal kiram, para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan. Kembali lagi pada pembahasan tentang pentingnya niat. Mari kita sama-sama perbaiki niat kita. Kita pertama-tama tanyakan kepada diri kita sendiri, tanyakan kepada diri kita sendiri, jujur kepada diri kita sendiri. Apa saja yang telah kita lakukan? Apakah itu diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, atau hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain? Ingin didengar orang lain, pengen dilihat orang lain, pengen dipuji orang lain. Kalau hanya karena itu, maka sayang sekali perbuatan-perbuatan yang selama ini kita lakukan hanya akan bernilai dunia, tidak akan terbawa ke akhirat nanti, tidak akan mendapatkan pahala yang Allah janjikan. Sekali lagi marilah kita bertanya kepada diri, jujur kepada diri. Apakah pekerjaan kita itu benar-benar karena Allah? Sekarang bapak-bapak bekerja jerih payah, banting tulang. Apakah itu karena Allah?
Sekarang tanya, saya bekerja di kantor, saya bekerja di sekolah, saya bekerja di jalan, di mobil, di kereta api, dimanapun. Apakah itu karena Allah? Tanyakan, untuk apa kita berbuat seperti itu? Bekerja, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi penjual, pedagang. Banyak pekerjaan-pekerjaan itu. Untuk apa itu semua? Apakah untuk hanya menumpuk harta? Kemudian ketika kita sudah kaya, akan dilihat orang lain, dipuji orang lain? Atau memang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya anak-anak kita dengan penghasilan kita itu bisa anak-anak kita dengan pekerjaan kita, dengan hasil dari pekerjaan kita, anak-anak kita bisa bersekolah, bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga dengan itu anak-anak kita memahami kehidupan ini, memahami tugas dan kewajibannya sebagai manusia, sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah. Menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tuanya. Bisa mengabdi kepada masyarakat banyak. Kalau sudah itu tujuannya, di mana kita ingin mendapatkan mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, maka kita akan mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah memahami apa yang kita lakukan sehari-hari, maka kita kemudian harus mengembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi biasanya mengungkapkan itu semua dalam lafaz ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah maksudku, tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan keridhaanmu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifat, berikanlah kepada kami, kepadaku, kecintaanmu dan ma'rifatmu. Kita harus kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan-pekerjaan kita harus dimaksudkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maksud kita, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tujukan perbuatan-perbuatan kita karena Allah. Dengan cara apa? Ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingat kepada Allah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita akan melakukan sesuatu, atau kita ketika mau pergi ke tempat kerja kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita berniat segala sesuatu yang akan kita lakukan di kantor, di tempat kerjaan, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus seperti itu. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan. Kemudian kita harus berpicu, harus kita mengarahkan segala sesuatu itu kepada Allah dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang disembah, yang pantas untuk disembah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang pantas untuk dituntut. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah la ilaha illallah, la ma'buda illallah.
La ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Itulah fondasi kita. Sehingga dengan itu insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tujuan, sebagai motif dari pekerjaan-pekerjaan kita. Karena itulah yang dituntut oleh agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan amal ibadah, untuk beragama itu secara tulus ikhlas karena Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka umat-umat manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan tulus ikhlas, dengan niat yang sangat ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah hadirin para pemirsa Zakat TV yang Allah rahmati dan saya muliakan. Mudah-mudahan tema pentingnya niat mengarahkan kita, menggerakkan hati kita untuk memperhatikan pekerjaan-pekerjaan kita dan menjadikan pekerjaan-pekerjaan kita walaupun pekerjaan itu sifatnya duniawi, bukan ibadah mahdhah, tapi kemudian bisa menjadi pekerjaan yang sifatnya ukhrawi, yang bernilai ukhrawi, dan insyaallah akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir saya akan sedikit membacakan doa supaya kita tetap dalam hidayah, supaya kita tetap dalam keimanan, seperti mana yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.